Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor menyerahkan bantuan 2 kursi roda kepada warga di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Bantuan tersebut diharap dapat meringankan beban warga yang membuat mereka kesulitan untuk berjalan. Bantuan kursi roda tersebut diberikan kepada 2 warga yakni Siti 50 tahun dan Mujani 77 tahun Minggu 4 Juni. Bantuan kursi roda pertama diserahkan kepada Siti di Jalan Teratai 5 Sampit. Siti mengalami penyakit stroke yang membuatnya hingga tidak bisa berjalan. Siti mengaku sangat senang dengan bantuan kursi roda yang diterima. Bantuan kursi roda tersebut dirasa akan sangat bermanfaat dalam membantunya untuk beraktivitas sehari-hari. Terima kasih dikasih bantuan sama Pak Bupati. Senang. Jalan-jalan kita enggak. Ke rumahnya Bu Min. Selanjutnya bantuan kursi roda diserahkan kepada Mujani di Jalan SPG yang juga sudah lama mengalami penyakit stroke. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengatakan, meski tidak seberapa, bantuan yang diberikan tersebut diharap dapat sedikit meringankan beban penyakit yang diderita warga. Saya juga menyerahkan tadi bantuan kursi roda di sana tadi dengan seorang ibu yang beberapa bulan yang lalu terkena serangan stroke sehingga lumpuh, tidak bisa jalan. Jadi kita bantu kursi roda, dan di sini juga Mbah ini, beliau ini ternyata tokoh di sini dan beliau juga dalam kondisi tidak bisa berjalan. Kita bantu juga kursi roda. Saya sudah ingatkan dengan seluruh lurah, camat dan RT, RW juga kalau ada menemukan warga kita yang kondisinya tidak bisa jalan kaki harus dibantu kursi roda agar mempromosikan ke kita. Kita akan bantu semua kursi roda untuk warga kita. Halikinor juga telah memerintahkan para camat hingga lurah untuk mendata dan menginformasikan jika terdapat warga lainnya yang mengalami sakit hingga kesulitan berjalan dan membutuhkan bantuan kursi roda. Masud Badarudin, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor menyebut Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran telah menyetujui Pekan Olahraga Provinsi ke-12 digelar di Sampit pada bulan Juli mendatang. Namun belum ada kepastian terkait tanggal pelaksanaannya. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengatakan dirinya telah bertemu Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran untuk menanyakan kepastian pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang sebelumnya dijadwalkan bulan Juni. Dalam pertemuan itu, Sugianto Sabran telah memberikan jawaban atas pertanyaan banyak pihak terkait kepastian pelaksanaan Porprov yang disetujui dilakukan pada Juli mendatang. Sementara untuk kepastian tanggal pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut menyesuaikan dengan jadwal pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Meski begitu, Halikinor mengatakan jika persiapan Kota Waringin Timur sebagai tuan rumah Porprov ke-12 Kalimantan Tengah terus dilakukan. Dipastikan seluruh persiapan termasuk pembangunan dan perbaikan venue olahraga selesai sebelum Porprov dimulai. Karena terakhir saya ketemu dengan Pak Gubernur dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menghadap beliau lagi minta petunjuk tanggal pelaksanaan. Tapi waktu itu saya sudah menerima informasi atau penjelasan dari beliau bahwa nanti akan dilaksanakan bulan Juli, bulan depan itu akan dilaksanakan Porprov. Hanya belum ditetapkan tanggal pelaksanaannya saja. Jadi ini yang kita tunggu, mudah-mudahan sesuai informasi dari Pak Asisten kemarin bahwa mereka akan datang ke Sampit untuk rapat pertama tentang persiapan pelaksanaan Porprov sekaligus menginformasikan tanggal pelaksanaan pembukaan Porprov itu. Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Timur, Wim RK Bandung mengatakan persiapan venue atau tempat pertandingan olahraga secara umum sudah mencapai 80%. Wim menjelaskan terdapat 28 cabang olahraga dan 1 cabang eksibisi yang akan dipertandingkan pada Porprov. Seluruh cabang olahraga saat ini tengah memantapkan persiapan para atlet.
Saat ini kita dalam persiapan Poprov ada 2 saja yang dalam proses. Yang pertama itu lapangan lintasan atletik. Ini diperkirakan sekitar pertengahan Juni sudah selesai. Kemudian panjat tebing juga pertengahan Juni sudah selesai semua. Jadi diharapkan kalau itu pun Juli kita sudah selesai semua. Fasilitas olahraga yang langsung di bawah Dispora selesai semua sudah. Perhitungan kami untuk persiapan Poprov menyangkut fasilitas kita sudah 80% kita siap. Ya, tinggal penyelesaian saja untuk lintasan atletik dan juga panjat tebing. Dalam Parprov ke-12, Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur memasang target ganda, yaitu sukses sebagai tuan rumah dan sukses menjadi juara umum. Masud Badarudin, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor meresmikan Masjid Nurul Huda di Desa Luwuk Ranggan, Kecamatan Cempaka, Sabtu 3 Juni. Halikinor berharap selain sebagai tempat ibadah sholat, rumah ibadah juga bisa menjadi tempat diskusi membahas kemaslahatan umat. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor didampingi Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menghadiri peresmian Masjid Nurul Huda di Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaka. Peresmian masjid ditandai dengan penandatanganan prasasti yang dilanjutkan dengan pemotongan pita secara simbolis oleh Halikinor. Halikinor menilai, sebagai masjid yang berada di wilayah desa, bangunan Masjid Nurul Huda terbilang cukup besar dan megah. Hal ini menandakan tingginya kerjasama dan kekompakan masyarakat setempat dalam membangun masjid tersebut. Halikinor berharap bangunan megah Masjid Nurul Huda dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain sebagai tempat ibadah sholat serta pengajian, masjid juga dapat digunakan sebagai wadah untuk berdiskusi, membahas perekonomian dan kemaslahatan umat, termasuk permasalahan yang ada di wilayah setempat. Harapan kita dengan masjid yang sangat cukup megah untuk ukuran di desa ini sudah luar biasa. Dan ini tentunya kalau melihat dari kerjasama, partisipasi dan kolaborasi seluruh masyarakat, sehingga bisa mewujudkan masjid yang cukup megah ini. Harapan kita tidak hanya bangunannya yang megah, tapi bagaimana masyarakat di sekitar ini memanfaatkan masjid ini semaksimal mungkin. Tidak hanya untuk kegiatan salat lima waktu, tetapi bisa untuk membicarakan perekonomian umat, termasuk kemaslahatan umat dan permasalahan yang ada, khususnya di Desa Luwuk Ranggan pada khususnya dan Kecamatan Cempaka pada umumnya. Halikinor menambahkan, pemerintah daerah setiap tahunnya secara rutin membantu kegiatan keagamaan, termasuk bantuan pembangunan rumah ibadah terhadap seluruh agama yang ada. Masud Badarudin, Hayat TV. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Timur meluncurkan aplikasi yang diberi nama Sipora Kotim. Aplikasi ini sebagai langkah dalam membenahi pengelolaan serta mencegah kebocoran retribusi aset fasilitas olahraga yang ada. Aplikasi Sipora Kotim besutan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Waringin Timur secara resmi diluncurkan pada Rabu 31 Mei oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinor. Sipora Kotim merupakan aplikasi yang memuat banyak informasi, seperti jadwal kegiatan olahraga, regulasi dan informasi, berita kegiatan, sewa fasilitas olahraga, serta informasi kepemudaan dan lainnya. Salah satu fitur utama dan menjadi andalan pada aplikasi tersebut adalah sewa fasilitas olahraga milik pemerintah daerah setempat, yang selama ini dikontrol secara manual. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengapresiasi Dispora yang telah berinovasi melalui aplikasi. Melalui aplikasi tersebut diharapkan pengelolaan aset fasilitas olahraga dapat lebih maksimal, termasuk mencegah terjadinya kebocoran retribusi dari biaya sewa fasilitas olahraga. Dan ini juga banyak sekali manfaat-manfaatnya. Pertama, agar tidak ada tumpang tindih penggunaan fasilitas khususnya fasilitas publik yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Yang kedua juga menghindari kebocoran dari sewa atau jasa yang diberikan oleh si pemanfaat kepada pemerintah daerah. Karena dengan adanya Sipora Kotim ini jelas tadi orang mendaftar secara online, dia juga ada kewajiban memenuhi kewajiban itu termasuk formulir segala macam. Sehingga harapan kita dengan ini maka pendapatan asli daerah khususnya di bidang
olahraga, terutama fasilitas-fasilitas yang ada itu akan lebih meningkat lagi. Dan kita pun tidak akan ragu untuk mempersiapkan venue-venue atau fasilitas olahraga itu ke depan, termasuk pemeliharaannya. Kepala Dispora Kota Waringin Timur, Wim RK Benung mengaku banyak kekurangan pengelolaan fasilitas olahraga sistem manual. Melalui aplikasi Sipora Kotim merupakan salah satu langkah dalam mengatasi kekurangan yang ada, mengingat Kota Waringin Timur memiliki banyak fasilitas olahraga yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kami pikir harus ada terobosan, harus ada inovasi. Akhirnya kami kumpulkan dengan para staf, lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Akhirnya kami rapat sehingga ada dibentuk sebuah aplikasi namanya Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga, yang mana di situ ada terkait berita, event dan lain-lain ada di situ, termasuk sewa fasilitas olahraga ada. Di mana di sewa fasilitas olahraga itu transparan, berapa jumlahnya, berapa nilainya sesuai perbuk ada semua. Masuknya tetap ke kas daerah. Jadi tidak ada lagi apa yang disampaikan Pak Bupati tadi pungli, tidak ada yang dana-dana tercecer kemana-mana, tidak ada. Semuanya harus masuk ke kas daerah itu. Nah, di salah satu filternya itu ada event. Ya, di event ini akan disampaikan event apapun itu, masuk cabur maupun event-event lain. Nah, terkait Poprov juga ada di event itu, nanti kita masukkan, perolehan medali pun ada di situ nanti. Saat ini pemerintah daerah sedang menunggu peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sedang dibahas di DPRD setempat. Hal itu nantinya akan menjadi acuan tarif sewa masing-masing fasilitas olahraga yang ada. Masud Badarudin, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, berencana membantu membenahi rumah salah seorang warga di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Karena tidak layak huni, perbaikan rumah akan dilaksanakan secara gotong royong bersama dengan warga setempat. Minggu 4 Juni pagi, Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur menyambangi salah seorang warga di Jalan Teratai 5 untuk menyerahkan bantuan kursi roda kepada Siti yang kesulitan berjalan akibat menderita penyakit stroke. Selain kondisi Siti, Halikin Nur juga terkejut dengan kondisi tempat tinggal Siti bersama suami yang terbilang tidak layak huni. Untuk itu dirinya berencana melakukan pemugaran bangunan rumah agar menjadi layak huni. Namun ternyata rumah tersebut dibangun di atas tanah yang dipinjam dari orang lain sehingga pemugaran bangunan pun sulit untuk dilakukan. Meski begitu, Halikin Nur mengatakan jika bantuan perbaikan rumah tetap akan dilakukan, yaitu dengan memperbaiki lantai rumah dengan menguruk tanah dan semenisasi, karena lantai rumah kerap banjir saat hujan turun. Di samping itu, dengan lantai rumah yang rata, Siti dapat menggunakan kursi rodanya di dalam rumah. Itu karena kita sebenarnya ada bantuan perumahan ya, setiap tahun, tetapi itu tadi informasinya tanah itu pinjam. Dalam ketentuan bantuan perumahan itu kan tanah harus milik pribadi. Nah nanti sehingga tadi saya secara pribadi saja nanti urunan kita mungkin gotong royong masyarakat mengatakan saya belikan tanah dan pasirnya nanti dengan semennya biar di semen dulu lah. Karena kondisi sangat memprihatinkan sekali. Kalau hujan itu banjir di dalam, kesian sekali. Nanti mungkin atapnya nanti kita bertahap kita atap beli seng untuk supaya tidak bocor kalau musim hujan. Dalam pengerjaan perbaikan lantai rumah Siti dan suami yang berprofesi sebagai penjual kacang rebus serta jagung manis, Halikin Nur mengajak warga sekitar untuk bersama-sama bergotong royong memperbaiki rumah tersebut. Masud Badarudin, Hayat TV.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur terus berupaya mengedukasi warga untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024. Bersama dengan partai politik peserta pemilu, KPU menggelar pawai kendaraan hias keliling Kota Sampit. Masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif 2019 dan pemilihan kepala daerah 2020 lalu di Kota Waringin Timur membuat KPU setempat bekerja ekstra untuk mensosialisasikan pemilu 2024 mendatang. Salah satunya seperti yang dilakukan pada Minggu 4 Juni kemarin, KPU Kota Waringin Timur menggelar pawai kendaraan hias yang melibatkan sejumlah partai politik peserta pemilu. Setiap partai politik diwajibkan membawa satu kendaraan mobil hias agar menarik perhatian warga, sehingga warga semakin sadar dan mengetahui adanya kegiatan akbar Pesta Demokrasi di tahun 2024 mendatang. Pawai kendaraan hias oleh KPU Kota Waringin Timur bersama partai politik ini dilakukan bersamaan dengan pelepasan kirap pemilu 2024 yang selama seminggu terakhir menjelajah wilayah Bumi Habaring Hurung. Setelah dari Kota Waringin Timur, kirap pemilu yang sebelumnya menjelajah wilayah Kabupaten Seruyan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Katingan. Nah, ini juga salah satu bentuk sosialisasi, kami menginformasikan kepada masyarakat umum mengenai siapa sih peserta pemilunya, kita memilih apa saja, apa sih pentingnya pemilu 2024, tanggal berapa pelaksanaan pemilu 2024, itu yang kami informasikan kepada masyarakat secara langsung karena kami kemarin melaksanakan sosialisasi ke pasar-pasar, ke sekolah-sekolah, dan ke keramaian-keramaian sehingga masyarakat secara umum mengetahui mengenai pentingnya pemilu 2024 dan pemilu 2024 nanti memilih apa saja. Kami melibatkan seluruh partai politik se-Kabupaten Kota Waringin Timur dan alhamdulillah mereka semua memiliki partai politik semua antusiasnya luar biasa kegiatan hari ini. Sosialisasi pemilu oleh KPU Kota Waringin Timur dilaksanakan secara bertahap, mulai dari sosialisasi pendaftaran pemilih hingga pelaksanaan pencoblosan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Sosialisasi dilaksanakan di berbagai tempat, baik di wilayah perkotaan hingga ke wilayah pelosok. Masud Badarudin, Hayat TV. Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur, sukses mengkonversi 2 sepeda motor bahan bakar minyak menjadi bertenaga listrik. Sepeda motor ramah lingkungan tersebut diberi nama Saga Electric Vehicle. 2 motor BBM yang berhasil dikonversi menjadi bertenaga listrik oleh pelajar SMK 1 Cempaka Kota Waringin Timur adalah motor jenis bebek dan metik. Sabtu 3 Juni, 2 motor karya pelajar tersebut diluncurkan. Kedua motor sama-sama memiliki daya 2000 watt dengan jarak tempuh 70 km. Namun yang membedakan, motor jenis metik dibuat dengan dinamo berada pada sumbu roda belakang, sedangkan motor bebek menggunakan dinamo pada bagian tengah motor. Konversi motor BBM menjadi bertenaga listrik oleh pelajar jurusan teknik kendaraan ringan ini dilakukan tanpa mengubah rangka motor, termasuk keselamatan berkendara yang juga tetap diperhatikan dengan batas kecepatan 80 km per jam. Dalam mengkonversi sepeda motor yang masing-masing dikerjakan oleh 3 orang siswa, dibutuhkan waktu sekitar 2 hari. Namun dengan pengalaman yang sudah ada, pengkonversian motor BBM menjadi listrik hanya membutuhkan waktu 1,5 jam. Ini adalah salah satu langkah dari sekolah untuk mendukung program pemerintah pusat dalam hal untuk mengkonversi motor bensin menjadi motor listrik. Di sekolah, anak-anak praktek untuk membongkar mesin aslinya, kemudian diganti dengan motor listrik. Sedangkan untuk kelengkapan lain seperti sasis, kemudian keselamatan berkendara, rem, kemudian lampu-lampu, semua seperti kondisi semula. Kecepatan ini maksimal bisa 100 km, tetapi untuk keselamatan berkendara kita setting di 80 km per jam. Untuk jarak tempuhnya maksimal sampai 70 km. Ini hampir 80%
dikerjakan oleh siswa. Jadi kami sebagai guru pembimbing hanya mendampingi, hanya membimbing anak-anak, kemudian pengerjaan ada di anak-anak semua. Saya sebagai orang siswa SMK Negeri 1 Cempaka sangat bangga karena kami telah konversi motor listrik Supra X 125 menjadi motor listrik. Motor listrik itu diubah menggunakan transmisi rantai. Semoga kedepannya bisa dikembangkan kembali motor listrik itu. Inovasi pelajar SMK 1 Cempaka tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Kota Waringin Timur Halikinur yang hadir langsung untuk meluncurkan 2 sepeda motor listrik karya pelajar tersebut. Menurut Halikinur, sepeda motor tersebut menjadi ramah terhadap lingkungan karena sudah tidak lagi menggunakan BBM yang dapat menghasilkan emisi pada gas buang. Kasih untuk mahasiswa satu yang luar biasa dengan membuat terobosan inovasi yaitu nol emisi. Jadi dari tingkat 70 km dia bisa dipergunakan. Sebagai satu-satunya sekolah di Kalimantan Tengah yang berhasil mengkonversi motor BBM menjadi listrik, SMK Negeri 1 Cempaka terus berinovasi. Bahkan saat ini, sekolah itu sedang membuat 1 mobil listrik dari nol, termasuk membuat rangka mobil. Masud Badarudin, Hayat TV. Relawan pemadam kebakaran Ketapi 3 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, terima bantuan sejumlah alat pemadam kebakaran dari pemerintah daerah setempat. Bantuan tersebut diharap dapat menunjang aksi sosial relawan dalam menanggulangi kebakaran. Bantuan sejumlah alat damkar bagi relawan Ketapi 3 Sampit diserahkan langsung oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur pada Rabu 31 Mei. Penyerahan alat damkar dilakukan di posko relawan yang beralamat di Jalan Ketapi 3, Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang. Peralatan yang disalurkan diantaranya 5 unit selang damkar, sejumlah alat pelindung diri, helm dan sepatu boot, serta 1 unit mesin pompa air diesel milik BPBD setempat yang dipinjamkan ke relawan. Relawan mengaku sejumlah peralatan damkar tersebut sangat membantu mereka dalam menjalankan aksi sosial menanggulangi kebakaran, baik kebakaran bangunan maupun kebakaran lahan. Yang ada ini adalah pinjam pakai, jadi peralatan dompeng ini sebenarnya fungsinya nanti untuk sumber air ya. Karena biasanya pemadaman itu kesulitannya pada sumber air, apalagi pada saat musim kemarau. Jadi harapan kita apabila terjadi kebakaran lingkungan ataupun bukan hanya dipakai oleh teman-teman relawan, tapi juga dipakai oleh teman-teman damkar maupun BPBD bisa dioptimalkan. Pak, yang dipinjam pakai kan seluruhnya atau hanya mesin dompengnya aja? Mesin dompeng, kalau yang lain kita berikan itu. Apa aja itu Pak? Ada selang 1,5 in 5, kemudian ada sepatu APD lah. Kami dari relawan mengucapkan terima kasih ke pemerintah daerah dan bantuan sudah kami terima. Nah, untuk relawan ini betul-betul sosial, alat-alat yang ada ini pada waktu ada musibah kita siap berangkat. Kalau yang bantuan ini memang ini untuk menghandle kebakaran pemukiman karena di wilayah Ketapi 3 ini sangat padat perumahan dan kanan kiri di belakang rumah ini ada aliran sungai. Kemarin sudah kita bikinkan embung dengan ulin. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengatakan, walaupun alat damkar yang disalurkan hanya skala kecil, namun diharapkan masyarakat dapat bergerak membantu pemerintah dalam menanggulangi kebakaran. Halikinur juga menyebut peran relawan sangat besar dalam membantu pemerintah, terutama mencegah dan menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran. Ia juga bersyukur cukup banyak masyarakat yang bersedia menjadi relawan damkar. Dengan adanya alat pemadam kebakaran walaupun skala kecil ini paling tidak ini bisa masyarakat ini bisa bergerak memadamkan sementara misalnya menunggu dari damkar maupun dari BPBD yang membantu memadamkan. Jadi paling tidak kalau hanya skala kecil mudah-mudahan bisa diatasi dengan alat pemadam seperti ini. Pak, peran relawan sendiri dalam membantu pemerintah dalam memadamkan? Oh, sangat besar sekali karena biar kita bantu peralatan, kalau relawannya tidak ada siapa yang menggerakkannya. Nah, makanya
Ya, makanya dan kita bersyukur banyak sekali masyarakat kita yang siap jadi relawan, dan ini juga saya minta BPBD dan Damkar untuk membina relawan yang ada ini, sehingga itu tadi kita tidak menghajat atau tidak menginginkan ada kebakaran, tapi namanya musibah kapanpun bisa terjadi. Halikinur juga menjanjikan akan memberikan bantuan asuransi bagi para relawan damkar yang aktif sebagai bentuk jaminan sosial kepada mereka saat menjalankan misi kemanusiaan. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.